Welcome to Kingdom News Network. Saatnya suara asli bersinar. Bersama dengan saya, Gina Deborah. Dan saya, Florencia. Dalam program My Story, His Glory. Hari ini saya dan Olen akan menemani pemirsa semuanya dalam episode yang kedua. Kemarin cerita pertama saat Olen sebelum di kemo ada sekitar 30-40 menit kami ceritakan beberapa kisi-kisi hidup kami, proses hidup yang mungkin hari ini masih banyak orang yang pengen tahu ya Olen apa yang sedang terjadi dalam Olen menjalani hari-hari Olen waktu kemarin kan kita bilang kita akan melanjutkan cerita tentang bagaimana Olen pergi ke Penang untuk di kemo pertama. Nah, bagaimana kisah serunya? Saya mau tanya-tanya dari hal apa yang Olen rasakan hari ini. Hari ini sangat luar biasa ya. Kalau mau cerita tentang perasaan, hanya satu sebenarnya, ucapan syukur yang berlimpah-limpah kalau masih bisa hidup sampai hari ini. Itu saja. Ucapan syukur ya. Iya, ucapan syukur. Kata-kata pembuka yang sangat menarik, ucapan syukur, karena hari-hari ini begitu banyak orang sehat yang lupa bersyukur. Mungkin kita punya nih kesehatan, kita sangat punya uang, kita punya kemampuan jalan-jalan, kita diberkati Tuhan menikmati hari, tetapi orang sehat yang hari-hari ini sudah fokus kepada masalahnya. Orang sehat yang hari-hari ini sudah fokus bagaimana dia kerja keras, cari uang, problem yang ada, sehingga sudah lupa bahwa kesehatan pun perlu disyukuri. Ya, mungkin hal yang pertama yang Olen ingatkan, saya juga mau ingatkan buat diri kita masing-masing adalah jangan lupa untuk bersyukur. Kalau dari saya membiasakan hidup saya untuk setiap bangun pagi, ini jadi habit sih. Setiap bangun pagi, saya akan membuka mata dengan berpikir seperti ini. Gina, apa 3 hal di dalam hidupmu hari ini yang kamu syukuri? 3 hal saja, dan itu dipikirkan sepanjang hari. Dari awal bangun sudah berdoa, tetapi pikirannya adalah 3 hal yang harus saya syukuri di sepanjang hari ini. Dan apa yang saya syukuri hari ini berbeda dengan besok hari. Apa yang saya syukuri kemarin berbeda dengan, nggak bisa begini, oh saya syukur bisa nafas, bisa hidup, bisa makan. Itu kan umum ya. Tetapi yang saya maksudkan adalah habit yang saya hidupi adalah setiap bangun pagi saya akan cari hal-hal mungkin hal kecil yang kayak mata saya masih bisa melihat, atau saya pergi ke toilet saya masih buang air besar, saya akan bersyukur. 3 hal itu saya akan temukan di hari-hari saya, terutama di waktu bangun pagi, Olen. Wow. Jadi bangun pagi itu menjadi kebiasaan yang saya akan cari apa yang harus saya syukuri yang berbeda dari hari kemarin. Ini sebagai contoh, misalkan Senin itu saya bangun pagi saya bersyukur karena bangun pagi saya masih bisa nafas, kedua saya bisa melihat suami, anak-anak sehat, ketiga saya bisa melayani Tuhan. Itu kan di hari Senin. Hari Selasa saya akan cari saya masih telinga saya masih bisa mendengar. Itu menjadi kayak hal yang pada waktu menjalani hari, ketika ada orang bicara dan saya masih bisa mendengar, itu menjadi sesuatu hal yang saya sangat syukuri. Oh iya, saya pernah dulu waktu sakit tumor nih tidak mendengar. Tetapi ketika sekarang telinga kiri saya sudah mendengar. Jadi di hari Selasa itu sepanjang hari saya akan syukuri Tuhan, makasih bisa mendengar. Bahkan kentut pun. Nah, ini nih banyak nih hal-hal seperti ini, hal-hal seru seperti ini yang kita pikir ya memang biasalah orang masa kentut bersyukur. Kalau bagi saya kita harus syukuri. Kenapa? Orang kalau tidak kentut dia biasanya akan sangat-sangat susah untuk menikmati makanan. Dia akan sangat susah untuk menjalani hari karena pada dasarnya kan itu kan kayak
sesemuanya Tuhan sudah rancang hidup kita, mata, telinga, semua, bahkan hal-hal sel-sel terkecil dalam tubuh kita ini kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan merancangnya. Kamu bisa kentut, itu anugerah Tuhan. Kamu bisa buang air kecil, buang air besar. Ada suatu kali saya pergi ke rumah sakit. Ini jauh sebelum menikah, masih jauh story-nya itu waktu masih belum menikah. Saya pergi ke satu rumah sakit itu di daerah Tondano. Waktu masuk di rumah sakit itu, ada satu ibu kalau nggak salah di samping saya waktu saya rawat inap. Dia tidak bisa kentut, tidak bisa buang air besar. Jadi waktu itu dia kesakitannya luar biasa dan berteriak, dokter saya mau mati saja. Baru dari situ hal-hal seperti itu yang membuat saya berpikir sampai hari ini. Bukankah kentut itu hal yang perlu kita syukuri? Iya. Bukankah bersin, saat kita bersin itu pun orang kan bilang puji Tuhan, kalau orang muslim bilang alhamdulillah. Jadi hal-hal yang berkat tersembunyi, berkat tersembunyi yang orang pikirkan sekarang ya, berkat itu uang, berkat itu punya rumah baru, berkat itu punya kesehatan dan apa semua yang menurut manusia itu berkat. Padahal masih banyak berkat yang tersembunyi, yang seperti kentut, yang seperti bersin, yang seperti apalah itu namanya yang orang sudah lupa bersyukur. Kalau Olen, menurut Olen hal-hal kecil sepele yang menurut manusia mereka sudah lupa syukur itu apa? Bisa membuka mata. Oh wow, bisa membuka mata. Iya, bahkan bisa tidur pun malam itu salah satu hal yang sangat disyukuri. Karena kalau mau cerita ya, sebelumnya episode sebelumnya yang saya ceritakan tidak bisa tidur dan saya bisa tidur nyenyak, itu satu hal yang sangat saya syukuri. Kenapa? Karena tidur nyenyak, wah saya bisa sambil tersenyum, saya bisa sambil tertawa karena wow keren ya. Maksudnya tidur pun itu anugerah. Nggak semua orang bisa tidur. Ngorok pun itu anugerah. Tidur nyaman itu anugerah yang luar biasa buat saya pribadi. Syukur. Wow, iya sih. Thank you Olen. Saya juga kadang sudah lupa bersyukur kalau sudah tidurnya kayak sudah kayak terbang di alam lain. Tetapi ternyata pentingnya sebelum tidur kita bersyukur. Bangun tidur kita bersyukur. Kalau tadi saya bilang hal yang saya syukuri saat saya bangun, tadi Olen cerita hal yang Olen syukuri saat mau tidur. Bahkan ketika bisa menutup mata waktu tidur, membuka mata saat bangun. Adakah kita benar-benar bersyukur? Karena bersyukur itu kan bukan hanya dari mulut ya. Kayak Tuhan saya bersyukur, sama saja kalau hati kita tidak menghayati bahwa seperti Olen cerita, membuka mata, tidur dengan nyenyak itu adalah anugerah Tuhan. Karena ya tidur itu bukan berbicara di King Koil kamu tidur di kamar yang mewah, hotel bintang 5, kamu dapat tidur dengan kualitas yang nyenyak, bukan seperti itu. Bahkan banyak pun orang yang punya banyak uang kok, dia minum obat untuk tidur. Bener nggak? Orang yang punya banyak uang tidak menjamin dia dapat tidur nyenyak. Tidak menjamin dia bisa menikmati tidurnya. Padahal uang banyak tapi susah tidur itu. Benar. Saya sangat kagum juga dengan Daud di kitab Mazmur. Dia berkata dia membaringkan, dia memutuskan untuk membaringkan tidur dengan nyenyak. Bukan membaringkan tidur dengan nyenyak, saya akan tidur dengan nyenyak malam ini. Ada mazmur-mazmurnya yang keluar menceritakan dia maksudnya tidur di dalam hati yang penuh damai. Nah itu juga sebenarnya kekayaan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengalami Tuhan, bagi orang yang benar-benar punya hati yang mau melimpah dengan syukur. Biasakanlah tidur dengan rasa syukur, bangun dengan rasa syukur. Oke. Apa yang terjadi ketika kemarin Olen pergi ke Penang? Jadi pemeriksaan ketika saya berangkat ke Penang ya, waktu itu saya mau cerita sebelum itu. Kenapa Tuhan mengajari banyak hal tentang syukur? Waktu sebelum berangkat itu, ini soal mata yang masih bisa melihat. Di saat malam itu, sebelum besoknya itu kita mau berangkat kan.
wah ini mungkin kebanyakan orang pikir wah cuman seperti itu kok, cuman soal mata. Tapi menurut saya karena saya alami, jadi saya pikir wow ini keren, ini anugerah. Terus waktu malam itu tiba-tiba ketika saya mau tidur, pas buka mata yang sebelah ini yang kanan. Iya, kanan ini kok nggak bisa lihat. Aku lihat kan kok gelap. Tapi cuman sebelah kanan. Nah, terus ketika saya mencoba untuk terus buka mata, Tuhan ini kenapa tidak bisa lihat? Rasanya agak geli ya karena sudah buka tapi tidak bisa lihat apa-apa. Nah, saya mencoba tidur, terus saya buka lagi, tiba-tiba bisa lihat. Itu saya sangat bersyukur dengan mata yang masih bisa melihat di keadaan seperti itu. Itu yang sangat saya syukuri. Dan terjadi ketika saya ke Penang itu benar, ketika di check up kata dokter kalau terlambat aja sedikit itu minggu depannya saya sudah tidak bisa melihat. Dan itu sangat saya syukuri, dan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu ada cara Tuhan. Itu saya menikmati dimana ketika saya membuka mata, wah ini anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan. Oh, jadi ke ceritanya waktu Olen kan sekarang tinggal di Surabaya nih. Jadi Olen harus pergi kemo ke Penang, dan saat di Penangnya tiba-tiba saat di sana mau buka mata kayak matanya kayak kabur seperti itu. Jadi Tuhan bawa di Penang dengan cara seperti mungkin kalau Olen terlambat dibawa ke sana tidak bisa melihat lagi. Ya, menurut hasil dokter ya. Kata dokter. Karena waktu saya kena tumor kemarin di tahun 2022, yang ini memang sudah tidak bisa dengar telinga ini. Dan itu ketika di MRI hasilnya ternyata tumornya sudah masuk ke daerah pendengaran. Karena dia tumor waktu itu di batang otak, dia sudah menutupi ini loh, hasilnya itu kayak bisa menutupi telinga. Jadi waktu suatu ketika Natal kalau nggak salah, Natal di akhir tahun, saya duduk di gereja kan, duduk di depan. Saya duduk di depan, sudah sangat-sangat ramai orang di dalam gereja memuji Tuhan, musik terdengar. Mungkin bagi orang-orang bisa menikmati musik, tetapi saya tidak bisa menikmati. Saya tidak bisa menikmati apa-apa. Karena apa? Telinga ini sudah tidak bisa mendengar. Bahkan kalau orang bicara, kadang saya cuma tahu mulut mereka yang seperti ini, tetapi saya tidak bisa nangkap mereka sedang bercerita apa. Nanti pada saat selesai operasi waktu itu, mungkin satu bulanan setelah selesai operasi saya masih sudah mulai mendengar sedikit-sedikit, dan 1 bulanan benar-benar jernih. Sampai hari ini sudah sangat-sangat jernih. Makanya yang saya syukuri, kalau terkadang ya, kalau kayak datang ke gereja, saya syukuri kalau mendengar itu orang menyembah Tuhan, musik bisa terdengar indah di telinga sini. Itu sangat-sangat saya syukuri. Mungkin karena kita mengalaminya, sudah pernah tidak mendengar dan tiba-tiba mendengar. Kayak Olen kemarin, menurut dokter harusnya kansernya sudah menyebar dan masuk ke daerah penglihatan. Seperti itu, tetapi sampai hari ini masih bisa melihat. Sekalipun kemarin pergi kemo ya. Iya. Mujizat apa yang terjadi sampai Olen bisa kemo di Penang? Karena pada dasarnya Olen BPJS di Surabaya, itu pun BPJS anugerah ya. Terus saya bilang tengah malam pergi di rekayasa Tuhan seperti itu. Tetapi ceritakan saja apa yang terjadi sampai Olen bisa berobat ke Penang. Iya, pada waktu itu kita ke Penang dan dokter bilang harus segera di kemo, tidak boleh ditunda karena ini sudah menyebar ke bagian otak ya waktu itu. Nah, waktu itu ikut juga sama Papi Rex, dan pergumulannya adalah waktu itu saya tidak punya uang untuk membayar kemo waktu itu. Dan itulah ada perjalanan ini yang saya katakan mujizat demi mujizat terjadi di Penang itu. Mulai dari
tidak punya uang dan Tuhan adakan, itu adalah sebuah anugerah, sebuah hal yang saya lihat ini mujizat luar biasa, dimana waktu itu dengan iman ya, melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, percaya kalau Tuhan bawa, pasti Tuhan tunjukkan hal yang luar biasa. Waktu itu Tuhan adakan, tidak bawa uang sama sekali untuk bayar kemo, tidak ada uang, tapi itulah Tuhan memperlihatkan kemuliaannya di sana, dan akhirnya saya bisa kemo pertama. Dan waktu saya masuk di ruangan itu, entah kenapa, karena banyak orang yang cerita ya, kemo itu seperti ini, harus rambut rontok lah, pusing, terus muntah. mual-muntah lah, terus apalah semua hal-hal yang orang bilang ya tentang kemo itu berbahaya, ini itu efeknya nggak baik. Tapi ketika saya masuk di ruangan itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Dimana saya lihat orang-orang di dalam situ, justru saya ingin membagikan sukacita. Ketika ada satu ibu yang saya lihat depan saya itu, dia sementara di kemo, tapi dia baru dimulai kan. Tapi saya memancarkan senyuman yang mereka lihat itu kayak jadi saya lihat ekspresinya jadi berbeda. Jadi wah, kalau saya masuk di sini saya harus jadi berkat, maksudnya jadi sukacita untuk orang-orang juga yang sama seperti saya. Jadi di dalam ruangan itu kita cancer semua, dan saya tertawa di dalam situ. Itu saya bilang, wow Tuhan keren, perjalanan ini luar biasa. Terus menjalani kemo, saya makan terus, dan itu saya merasa kok beda ya, dengan orang ceritanya kalau kemo seperti ini, kok aku bisa tidur di dalam ruangan itu. Saya menikmati kemo itu, dan saya bilang, wow Tuhan terima kasih. Awalnya saya pikir kemo seperti ini, tapi dengan Tuhan semuanya berbeda. Tuhan membuat semua rencananya yang luar biasa dalam hidup saya. Setelah di kemo, tidak rontok sama sekali, rambut saya masih ada sampai hari ini, bahkan tidak ada mual muntah. Bahkan yang terjadi adalah saya ingin makan terus, lapar terus, saya bisa tidur malam, siang saya menikmati itu sangat luar biasa. Karena ada orang cerita, ada yang kemo pertama itu langsung rontok rambutnya, langsung mual muntah selama 5 hari, atau sementara di kemo bisa mual muntah, atau setelah di kemo bisa mual muntah. Itu saya tidak merasakan itu. Saya merasakan ini ajaib, ajaib ya. Kok malahan makan terus. Tapi ada lucu juga yang terjadi. Kayak Gina waktu di sana kan obatnya awalnya itu bikin ngantuk. Jadi ke mall, kita jalan-jalan, kita mau kemana pun sambil tidur, sambil gini. Tapi itulah saya menikmati sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Ada rasa takut nggak waktu itu sebelum ke Penang? Perasaan apa, kayak aduh aku takut, gue liatnya sudah besar ini, kayak orang bilang ini sudah sulit ini, kayak rasa seperti itu kan. Olen kan juga masih manusia. Saya juga percaya nih, banyak orang ketika dapat hasil, kamu masih muda, kamu masih kayak sedang main-main di dalam usiamu, sedang menjalani, bukan main-main, sedang menikmati masa mudamu, tiba-tiba kena di diagnosis dokter, kena kanker. Jadi waktu itu sebelum ke sana kita tunggu ya di bandara makan-makan. Terus kepala kan ini masih sakit-sakitnya itu kan. Saya tidur masih agak pusing-pusing. Jujur aku sama Tuhan, aku bilang, Tuhan ini gimana ya di sana, seperti apa ya ini, aku sudah keringat dingin, perasaan takut, secara manusia takut Tuhan. Aduh, aku belum pernah di kemo, itu yang pikiran saya tuh, belum pernah di kemo. Tapi luar biasanya itu Tuhan melatih saya berjuang melawan semua itu, berjuang melawan semua ketakutan. Dan itu caranya seperti apa? Aku jujur sama Tuhan, aku takut ini gimana di sana, aku nggak pernah di kemo, di check up, gimana ya hasilnya gitu. Dan tiba-tiba firman Tuhan yang menguatkan. Itulah firman Tuhan itu selalu menjadi kekuatan saya ketika menghadapi apapun. Firman Tuhan itu datang ingatkan saya seperti ini. Waktu aku takut, ketika di dalam Mazmur Daud bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ke toilet, aku jalan, aku kemanapun, ayat itu terngiang-ngiang. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Iya, kita takut, tapi kita mau pilih percaya atau kita mau pilih
dalam ketakutan itu terus. Karena kalau kita percaya pasti ada kekuatan kan. Aku terus diingatkan terus, waktu aku takut aku ini percaya kepadamu. Aku mulai percaya dan itu mengubah menjadi kekuatan. Akhirnya, wow, ini kekuatan nih, aku mau menghadapi ini dengan percaya sama Tuhan. Jadi tanpa itu pun aku tidak bisa. Jadi semua karena kekuatan yang daripada Tuhan yang menguatkan saya. Sampai sukacita itu mengalir, itu karena Tuhan, firman yang menguatkan saya. Mazmur 56 ya. Iya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu memang kejujuran dari seorang Daud saat dia sedang takut. Nah, setiap kita yang hari-hari ini memiliki masalah dalam hidup ini, sebenarnya normal kalau kita masih manusia dan memiliki rasa takut. Tetapi yang tidak Tuhan inginkan adalah kita dikuasai oleh ketakutan. Ya. Makanya biasakan, kalau kita mau belajar dari Raja Daud, biasakan jujur dengan Tuhan. Saat takut jujur, saat punya kekhawatiran jujur saja, Tuhan saya tuh gimana ya Tuhan, kayak gitu. Kalau kita benar-benar tahu Tuhan kita itu seperti itu, orang yang Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang dia juga tahu kalau anaknya ini sedang takut. Tetapi masalahnya habis takut, apakah kamu akan terus di dalam rasa takut itu atau tidak? Dalam pelajaran dari kisah Olen ke Penang kemarin, sebenarnya banyak ya pelajarannya. Banyak hal-hal tersembunyi yang Tuhan nyatakan bahwa Dia itu sangat mencintai Olen. Contohnya dalam hal pembiayaan. Ya benar kan? Di bulan apa? Bulan Oktober kan Olen pergi ke Penang ya. Jadi sebelum waktu itu Olen dibawa ke Penang, jadi sebenarnya tidak ada uang itu memang sudah 1 bulanan. Kita bergumul nih, Olen mau dibawa ke Penang, dokternya sudah kasih harga sekian-sekian. Dan satu hal yang hidup di hati suami saya, untuk bagaimana caranya Olen itu dibawa dulu ke dokter di Penang, karena waktu itu dokter yang menangani saya itu sudah kami konsultasi dan lain-lain, dan dia sudah kayak siap gitu loh, dia siap membantu ini dan langkah-langkah apa yang akan ditangani, dia sudah siap. Jadi dalam beberapa waktu itu kita sebenarnya cuma bawa di dalam doa saja. Tuhan, kalau Tuhan mau Olen mau ke Penang, ini kenyataannya uangnya tidak ada. Tetapi di dalam hidup kami Tuhan selalu mengajari dan maksudnya sudah jadi habit bahwa kami tuh hidup bukan dari melihat. Keadaannya, kenyataannya tidak ada uang. Tetapi kebenarannya bahwa apapun itu Tuhan pasti bisa melakukan segala perkara. Bahkan kalau mau diceritakan sangat-sangat panjang, tetapi intinya adalah Tuhan memberkati Olen dengan caranya yang ajaib. Tidak ada dari kekuatan manusia. Bahkan Tuhan menggerakkan, ada dari keluarga di India bisa memberkati Olen dengan uang. Ada tiba-tiba saat sudah mau pergi ke Penang masih butuh sekian biaya, tiba-tiba ada orang yang tidak kami kenal kirimkan Olen uang. Itu sebenarnya cara Tuhan sedang menunjukkan ini mujizat. Mujizat yang bukan berbicara aku sayang Olen nih, Tuhan sayang Olen nih, terus habis itu sudah selesai Olen dikasih kesembuhan. Bukan seperti itu. Tuhan itu sedang melatih anak-anaknya, bisa nggak kamu mempercayakan total. Bukan mempercayakan cuman masalah Tuhan kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Sekarang untuk semua orang yang sudah sakit, sudah terlanjur mengalami rasa sakit, setelah sakit dan Tuhan sembuhkan, apakah kita tetap mencintai Tuhan seperti kemarin? Nah itu kan belum tentu ya. Jadi tolak ukur dari semuanya itu bukan kesembuhan. Saya tidak bilang kita tidak boleh mengharapkan kesembuhan. Di dalam Tuhan pasti selalu ada harapan. Tetapi bagaimana kita tuh di dalam segala hal mempercayakan hidup kita, Tuhan, kami tetap percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi sekalipun yang terjadi tidak seperti keadaan kenyataannya, tetapi kami mau terus percaya bahwa dalam perjalanan proses ini biarkan Tuhan yang mengambil alih. Seperti Olen.
Dari yang tidak ada uang, akhirnya mujizat keuangan terjadi. Bahkan Olen bisa melihat siapa aku ya, yang dari, maksudnya orang yang tidak kita kenal pun, dari dunia manapun, Tuhan bisa gerakan karena Tuhan itu sangat mencintai Olen. Tuhan itu sangat mencintai kalian semua yang saat ini sedang menonton dengan caranya. Kalau bukan cara kita, kalau cara kita kan bilang, Tuhan kalau Engkau sayang aku, sembuhkan aku. Itu cara kita. Tapi kalau kita percaya dengan karakter Tuhan yang terlalu baik, yang terlalu ajaib, kita cuman bisa berkata, Tuhan, I surrender. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Seperti yang Olen selalu bilang. Nah itu kan kisah Olen di Penang mengenai kesaksian mujizat keuangan. Bahkan sampai hari ini, Olen masih minum obat nggak? Iya. Masih mengkonsumsi obat, masih kontrol ke rumah sakit, iya kan? Dan nanti masih mau melanjutkan kemo kedua. Itu nanti panjang lagi nih podcast kita. Akan sangat seru ke depannya. Karena bagaimana ke depannya kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan lewat hidup Olen. Kita tidak pernah tahu cerita hidup kita kan. Tuhan yang tahu, karena Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega. Jadi nanti kan selalu apa yang akan kami bicarakan ke depannya juga di episode selanjutnya. Cuman yang saya mau hari ini pengen tahu nih dengan Olen. Olen ini kan masih usia segini, masih penuh dengan impian, penuh dengan harapan. Hari-hari ini impian apa yang Olen rindukan terjadi? Bicara impian ya, pasti sebelum saya sakit itu pasti banyak mimpi, banyak rencana, pengen ini karena masih muda kan. Wah, pengen ini. Tapi ada hal yang ingin saya bagikan buat juga teman-teman yang mungkin masih muda, terus mungkin yang mengalami sakit juga. Kita punya banyak mimpi, kita punya banyak rencana, dan itu tidak salah. Kita bisa kok memiliki rencana, tapi percayalah selalu ketika kita berjalan dengan Tuhan, mimpi dan rencana Tuhan itulah yang akan terjadi. Karena satu hal yang saya imani adalah Tuhan sudah tulis dalam buku cerita hidup kita. Sebelum kita ke sana, Tuhan sudah tulis hari ini. Jadi sebelum kita tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan sudah tulis. Jadi ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, mimpi Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika nanti saya akan menceritakan semua tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya pribadi, saya ingin ketika pastinya Tuhan akan menunjukkan lebih banyak lagi kemuliaannya, dan itu saya pengen bagikan ke orang-orang yang mungkin mengalami sakit. Sedikit saya mau ceritakan ketika saya di rumah sakit itu, kerinduan untuk mendoakan orang-orang yang ada di rumah sakit itu sangat besar. Aduh, ini kesempatan ketika saya mengalami ini, saya mau bagikan tentang apa yang Tuhan kerjakan. Saya mendoakan, saya bercerita tentang Tuhan di saat saya sakit, dan itu orang-orang terberkati, dan saya bertemu dengan orang-orang di mana Tuhan percayakan untuk saya bisa saksikan bagaimana Tuhan. Dan itu mimpi saya yang saya percaya bahwa Tuhan juga rindu kita untuk menjadi berkat untuk orang-orang yang sakit. Orang-orang yang mengalami seperti saya alami sekarang, untuk bagaimana kita cuman membagikan aja senyuman itu bisa memberkati mereka gitu, supaya mereka tidak kehilangan harapan. Sekalipun saya masih mengalami ini, tapi saya percaya bahwa orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami sakit, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena setiap kali kita berharap, pasti selalu ada kesempatan untuk kita bangkit. Percaya sama Tuhan, karena rencana Tuhan selalu indah. Wow, hari-hari ini saya sedang bukan mendapatkan sesuatu, tapi kayak sedang menghidupi sesuatu yang menjadi rema di dalam sepanjang 1 minggu ini. Bahwa kita itu adalah tangan dan kakinya Tuhan di dunia, di bumi ini. Kita adalah tangan dan kakinya Tuhan. Jadi lewat Olen sakit, Olen menjadi tangan Tuhan. Olen menjadi kaki Tuhan untuk melanjutkan apa yang ketika Yesus hidup.
misi dan visi ketika Yesus hidup, membawa kerajaan Allah datang ke bumi seperti di surga. Banyak orang kan memimpikan selalu surga, padahal kalau Yesus pelajari hidupnya, dia selalu mau membawa surga ke bumi. Bagaimana orang merasakan damai sejahtera saat kamu sakit? Bagaimana orang merasakan sukacita saat kamu menghadapi badai besar? Itu surga, that's heaven. Nah, Tuhan perlu orang-orang seperti kita. Orang-orang yang mau, Tuhan, ini aku nih, ini Olen, ini Gina. Aku mau jadi tanganmu, aku mau jadi kakimu. Ketika kita mau, sudah berkata di dalam mulut kita mau, ya siap-siap saja, hati yang rela saja. Kamu mau Tuhan memakai kamu untuk memenangkan jiwa-jiwa, itu penting bagi Tuhan. Karena kalau sudah bilang kita saat-saat dialami proses dan kita berontak, kita kecewa dengan Tuhan, kita tidak berhasil menjadi tangan dan kakinya Tuhan. Tuhan mungkin ada di surga, Yesus itu sudah naik ke surga, tetapi kita punya Roh Kudus, kita punya Holy Spirit yang sebenarnya dia itu powerful, ada di dalam kita, diam di dalam kita. Dia yang akan mengajari kita, membimbing kita, bahkan di lembah-lembah maut yang seperti hari-hari ini Olen alami. Bukankah itu satu perjalanan yang benar-benar tidak akan terlupakan? Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, bukankah itu sangat nikmat? Dengan cara melihat seperti Tuhan melihat. Tapi kalau secara manusia melihat, bukankah Tuhan sayang aku, kok aku dibiarkan? Itu kan cara manusia melihat. Tetapi yang saya mau kasih tahu kepada semua orang yang sedang menonton podcast kami hari ini, bahwa ketahuilah ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan kamu menjadi tangan dan kakinya Tuhan. Tangan dan kakinya Tuhan ketika kamu sudah menjadi satu produk unggul. Begini, kan misal nih, ini air di depan kita ini adalah air biasa. Dia punya merek. Sebelum dia jadi sesuatu yang nantinya dipasarkan, bisa dinikmati, bisa diminum seperti ini. Dia perlu pengujian berulang-ulang kali. Tidak hanya 1, 2 kali, 10 kali di dalam lab, di dalam pabrik. Perlu diuji, perlu dicari bagaimana kemasan yang terbaik, perlu proses yang dimana penciptanya tahu kedepannya ini mau jadi apa, kedepannya hasilnya seperti apa. Seperti itulah dengan Tuhan kita. Kalau kita mau jadi produk kerajaan Allah, ambasador Kingdom of God. Kalau kamu mau jadi ambasadornya Tuhan, mau jadi tangan dan kakinya Tuhan, siap-siaplah diperbaiki, siap-siaplah rancang ya. Ya, dirancang. Oh ini masih kurang nih di bagian ini ya. Bejana yang dibentuk itu kan harus berulang kali sedikit salah dihancurkan, diperbaiki lagi, dibentuk lagi. Hidup kita sebenarnya kalau kita mau lihat cara pandang Tuhan, kenapa semua yang tertulis di dalam Alkitab perlu dihancurkan, Abraham perlu diuji, Yusuf perlu diuji, semuanya. Kalau kita suka baca Alkitab, saya suka baca tentang tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Yusuf, siapapun dia yang di dalam Alkitab perlu pengujian, perlu yang namanya proses dimurnikan. Untuk menjadi sesuatu yang kita bicarakan hari ini. Mungkin hari ini mereka sudah tidak ada di dunia, tetapi nama mereka selalu dibicarakan orang. Karena apa? Karena mereka sudah melewati yang namanya proses pemurnian, proses ujian. Ada gagalnya nggak? Banyak kok yang gagal. Musa loh masih marah-marah, gagal menurut manusia. Tetapi bagi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, sebenarnya enjoy your life, tentunya bersama Holy Spirit ya Olen. Karena dengan kekuatanmu, kadang kita kan masih angku ya di dalam pikiran kita suka merasa kita bisa. Nah kalau dari pelajaran hidup saya kemarin waktu saya sakit, Tuhan itu mengajari saya, Tuhan itu tidak suka orang yang angku dalam pikirannya, yang tidak mau dibentuk, tidak mau, dia merasa dia sudah oke, dia merasa kayak sudahlah aku sudah baik kok, ngapain aku aku harus menghadapi ini dan itu. Dan Tuhan nggak suka. Tuhan cuman mau orang yang kayak
Tuhan, aku ini masih banyak kurangnya, tapi aku mau Tuhan terus perbaiki. Jadikan aku bejanamu, kan ada lagu bejanamu. Jadikan aku bejanamu. Itu tidak semudah kata-kata. Benar nggak Olen? Iya. Tidak semudah kata-kata kayak sekarang Olen cerita, oh saya mengalami kanker, tetapi puji Tuhan saya kemo dan saya senyum. Tidak semudah itu. Tidak semudah apa yang kita bicarakan. Tetapi kenapa kita perlu speak up seperti ini kepada dunia? Karena pada dasarnya kita tangan kaki Tuhan kan. Dunia sedang membutuhkan kita. Orang-orang sakit sedang banyak ini yang sedang kehilangan iman. Oleh sebab itu ini tangan Tuhan lewat mulut kita suarakan bahwa kalau kamu dengan Tuhan, it's okay. Dalam badai apapun, kamu akan tampil menjadi pemenang. Bahkan menjadi penakluk. Terakhir dari Olen, kenapa Olen punya mental yang aku lihat mental kamu tuh sangat kuat. Aku tidak sekuat kamu mentalnya. Apa yang kamu lakukan setiap hari sampai kamu punya mental sekuat itu? Sebenarnya kebaikan Tuhan. Kenapa mungkin orang bertanya, kenapa kamu melewati itu kok bisa menceritakan Tuhan itu baik? Tuhan itu, padahal yang terjadi di hidupmu itu seperti ini, buruk loh begitu. Kenapa saya kuat dan saya masih mau dan tidak mau menyerah? Kebaikan Tuhan. Ketika saya mengingat kebaikan Tuhan, saya tidak bisa tahan. Karena kebaikan Tuhan itu yang membuat saya menyadari bahwa hidup ini pure karena Tuhan, pure karena kasih karunia, dan itu membuat saya kuat menghadapi apapun. Saya pikir bahwa badai itu nggak penting lagi. Ketika saya melewati badai memang nggak mudah, nggak semudah saya bilang, oh saya kuat, saya ini, tidak semudah itu. Tapi ketika saya setiap hari mengingat kebaikan Tuhan yang sebelumnya mungkin berapa tahun lalu saya ingin menyerah, tapi Tuhan tidak menyerah. Dan hari-hari itu yang saya lewati bertahun-tahun Tuhan sertai pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu perjalanan kemuliaan, glorious journey yang menurut saya itu tidak ada alasan untuk menyerah, tidak ada alasan untuk berhenti dan tidak ada alasan untuk berhenti stop menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan itu cukuplah untuk membuat saya menghadapi apapun di dunia ini. Itu kenapa ketika saya bercerita itu saya sebenarnya sebuah kekuatan yang muncul di dalam diri saya itu karena Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Itu yang membuat saya, wow, iya Tuhan baik, itu yang saya rasakan. Jadi kebaikan Tuhan yang kita alami itu adalah kekuatan untuk kita menghadapi apapun. Terkadang mungkin kita lupa ya dengan semua kebaikan yang Tuhan berikan. Tapi selalu ingatlah perjalanan yang kita lewati hari demi hari, Tuhan berkali-kali Tuhan tolong, bukan cuma sekali, berkali-kali Tuhan tolong. Itulah yang membuat saya wow, kuat lagi, tidak menyerah, bangkit lagi. Di titik mau down, ingat kebaikan Tuhan, bangkit lagi. Itu yang membuat saya wow, ternyata kita hidup benar-benar 100% karena itu kebaikan Tuhan. Ya, tadi saya pikir Olen mau jawabannya yang benar-benar wow, saya kuat karena ini, karena itu. Ternyata sesimpel Olen bilang saya kuat karena kebaikan Tuhan. Bahkan hari-hari kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan pasti tolong, besok Tuhan pasti tolong. Karena terkadang cara pandang kita begini, kita cuman sadar bahwa Tuhan menolong saya di masa lalu. Oke lah, hari ini Tuhan menolong saya di masa sekarang. Tapi kadang kita lupa bahwa kebaikan Tuhan akan menyertai kita sampai di masa depan. Masa depan. Sampai di hari esok, sampai di hari kesekian, kita akan mengalami yang namanya pengalaman perjalanan kebaikan Tuhan. Seperti Daud lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya. Untuk semua generasi muda yang hari-hari ini kalian putus cinta saja sudah mau bunuh diri, tolong dengarkan podcast ini, tolong di-sharekan ke siapa saja. Olen masih 20 berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun menghadapi kanker yang kata dokter ini sudah stadium akhir, sudah masuk di bagian otak dari hasil kemarin. Tetapi bukti nyata kebaikan Tuhan tidak dilihat, diukur dari apa yang kita dapatkan, hal-hal baik saja. Bahkan ketika situasi tidak baik,
Bahkan kamu putus cinta saja, jangan, tolong please, jangan pikir untuk bunuh diri ya. Kamu tuh masih sangat-sangat berharga. Dunia masih sangat-sangat butuh kamu. Orang tuamu masih sangat butuh kamu. Kamu sangat-sangat berharga. Jangan berpikir untuk bunuh diri cuma karena putus cinta sesaat. Karena pasti Tuhan menyediakan yang terbaik kok. Yang penting adalah bagaimana hidupmu dilandasi, didasari dengan kebaikan Tuhan senantiasa. Menarik bukan podcast kali ini bersama dengan Olen yang nantinya akan lanjut kemo di minggu ini atau minggu depan, sedang diusahakan. Siapa saja yang sedang menghadapi kanker, tumor, sakit kepala, sakit kantong, sakit apa lagi? sakit apapun. Terutama mungkin ya kalian yang sedang hari-hari ini mau bunuh diri, ayo tolong tonton podcast ini. Banyak orang sedang berjuang dengan hidupnya. Jangan kamu menyerah cuman karena satu alasan. Masih Tuhan mencintai kamu apa adanya kamu dengan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu, pesan dari Olen terakhir apa? Tetap hidup dalam rencana Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Karena seperti yang bilang tadi, kita itu sangat berharga ya, sangat-sangat berharga. Kita sangat dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan masih punya rencana untuk hidup kita selanjutnya. Masih ada harapan, masih ada kesempatan, masih ada hal-hal yang lebih baik lagi untuk kita pikirkan ya. Untuk kedepannya, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, pesan dari saya, jadilah seperti Raja Wali. Raja Wali tidak pernah takut dengan badai. Dia tidak pernah mengeluh ketika diproses. Dia hanya membiarkan dirinya diproses karena dia tahu proses itulah yang akan membawa dia terbang lebih tinggi, yang akan menjadikan dia lebih kuat, menaklukkan musuh lebih kuat. Jadilah seperti Raja Wali. Demikian podcast kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kedepannya kita akan ceritakan lagi perjalanan Olen setelah kemo kedua. Kita sangat-sangat menantikan kehadiran Olen untuk podcast-podcast selanjutnya, lebih menarik lagi yang pastinya. Dan terakhir kita mau berdoa buat semua yang sakit. Nanti Olen pimpin dalam doa. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan kami boleh berbagi buat orang-orang di luar sana Tuhan. Kami percaya masih ada pengharapan yang Tuhan berikan Tuhan dalam hidup kami, dan pengharapan itu yang kami bagikan untuk orang-orang di luar sana. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit hari ini, sakit apapun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Biarlah Tuhan pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Engkau kerjakan secara sempurna atas kehidupan mereka. Tuhan, kami tahu mereka dalam keadaan lemah, keadaan tidak berdaya, tapi kami percaya ada kuasa Roh Kudus-Mu yang terus membantu mereka Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Biar kemuliaan-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian podcast kali ini. Semoga memberkati, dan jangan lupa sharekan kepada orang-orang yang sedang sakit, terutama yang sedang menjalani sakit kanker seperti Olen. Bisa di-sharekan dan dibagikan. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.